Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Imam Asyari bisa kembali menemani Anda di program yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan keluarga. Inilah dia Bincang Sehati. Ya, pemirsa Bincang Sehati, virus corona saat ini juga menyerang kesehatan, baik itu krisis kesehatan ataupun krisis ekonomi. Krisis ekonomi secara global dan juga nasional juga berdampak kemudian pada bagaimana keuangan kita di keluarga. Nah, banyak sekali teman-teman kita atau mungkin kita pribadi gitu ya, sudah menggunakan tabungan dari pos-pos yang sudah kita siapkan sebagai dana darurat. Nah, kemudian bagaimana nanti kita merencanakan keuangan tersebut untuk menghadapi tahun depan, yaitu tahun 2021. Apa kemudian harus kita siapkan? Pos-pos apa saja yang harus kita siapkan nanti? Kita akan membahasnya ya, bagaimana kemudian merencanakan keuangan di tahun baru. Tapi sebelum kita membahas topik tersebut, kita akan membahas seperti bagaimana mitos dan fakta seputar gaji pertama. Yang pertama adalah pahami tentang gaji. Nah, banyak untuk beberapa mahasiswa yang sudah mulai masuk ke fase bekerja, tidak begitu memahami sebetulnya apa sih gaji, apa kemudian yang harus kita lakukan dengan gaji tersebut. Apalagi gaji pertama. Banyak budaya di kita menggunakan gaji pertama untuk mentraktir keluarga ataupun teman-teman. Nah, ini nanti kita akan bahas ya, fakta fun fact-nya seperti apa. Terus kemudian fun fact yang kedua adalah buat anggaran. Nah, ini sebetulnya pembelajaran keuangan atau financial knowledge ini harusnya kan diajarkan sejak kecil. Tapi ada beberapa mereka mungkin yang tidak menerima bagaimana cara mengelola keuangan yang baik, bagaimana melakukan sebuah penganggaran dari gaji pertama yang kita gunakan. Pos apa saja kemudian harus dipisahkan dari gaji pertama atau gaji-gaji setelahnya yang akan kita dapatkan nanti. Nah, ini nanti kita akan bahas bersama pakar. Kemudian fun fact yang ketiga adalah rencanakan untuk menabung. Berapa persen ya sebetulnya harus kita tabung dari penghasilan yang kita dapat. Nah, nanti kita juga akan bahas bersama pakar. Kemudian fun fact yang ketiga adalah menabung untuk masa pensiun. Wah, ini kan salah satu perencanaan yang sangat jauh ya. Terkadang kita saat muda masih mungkin berpikir itu adalah sesuatu yang masih jangka panjang sekali. Apakah kita juga harus memikirkan dan apakah itu juga harus dipikirkan saat kita menerima gaji pertama? Nah, nanti kita akan membahasnya bersama pakar pemirsa. Kemudian fun fact yang terakhir adalah hadiahi diri sendiri. Seberapa besar sebetulnya uang yang harus kita keluarkan untuk kita menghargai diri sendiri? Karena kita tahu kita sudah bekerja siang dan malam, mendapat penghasilan, kemudian bagaimana cara kita menghadiahi diri kita sendiri? Apakah dalam bentuk uang dengan ditabung atau dengan beberapa barang yang harus kita beli secara konsumtif. Nanti kita akan membahasnya bersama pakar. Untuk Anda pemirsa yang tertarik dengan tema kita hari ini, Anda bisa bergabung bersama kami di 0212903244 atau bisa menghubungi kami di Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Kita harus jeda dulu, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya tadi saya sudah membacakan beberapa fun fact seputar gaji pertama. Nah, banyak yang salah paham sebetulnya gaji pertama tuh harus dimanfaatkan oleh seperti apa. Terus kemudian gaji-gaji selanjutnya tuh harusnya kita gunakan sebagai apa sih? Nah, kita akan bahasnya nanti bersama pakar. Sudah bergabung bersama saya Mbak Fabiola Priscilia selaku psikolog dari Lembaga Asesmen dan Intervensi Psikologi dari Fakultas Psikologi UI. Halo Mbak Fabiola, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Imam, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak, baik. Oke Mbak Fabiola, tadi saya sudah membacakan beberapa fun fact. Kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama adalah memahami tentang gaji. Nah, ini kan banyak ya dari kita yang mungkin baru bekerja belum paham sebetulnya gaji itu harus diapakan sih, apalagi gaji pertama. Banyak yang mengikuti budaya menggunakan gaji pertama itu untuk tadi mentraktir kerabat atau mentraktir keluarga gitu dari hasil bekerja selama 1 bulan. Nah, sebetulnya gaji itu apa sih dan bagaimana kita sebetulnya memahami dari gaji yang kita dapat itu, apalagi gaji yang pertama gitu ya? Ya, memang gaji pertama itu sesuatu yang sangat menyenangkan ya. Kita bisa melihat sejumlah uang di rekening kita itu memang sangat menyenangkan. Nah, tapi sebenarnya makna dari gaji itu kan bagian dari rezeki yang dikasih Tuhan untuk kita. Nah, dengan kita memahami gaji sebagai dalam bentuk rezeki, kita bisa lebih bijak untuk memanfaatkannya untuk masa depan kita gitu Pak Imam. Oke. Berarti sebetulnya ketika ada budaya untuk melakukan sedekah ataupun traktir gitu ya kalau kita sebutnya gitu. Nah, itu ada batasnya ya sebetulnya Mbak ya, dari gaji pertama kita idealnya berapa persen sih sebetulnya yang harus kita keluarkan untuk hal-hal tersebut?
Ya, nanti untuk membahas prosentasenya pastinya lebih kepada Bapak Budi Raharjo Ya. ya. Nah, tapi untuk lebih gampangnya kita bisa membagi menjadi 3. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari, untuk tabungan, dan juga tadi untuk traktir dan lain sebagainya, untuk hobi itu juga boleh pastinya, tapi memang ada batasan anggaran tertentu Mas Imam. Oke, baik. Kita masuk ke fun fact yang berikutnya adalah membuat anggaran. Nah, banyak nih juga yang ketika sudah bekerja tidak membuat anggaran. Padahal sebetulnya buat anggaran itu tidak harus ketika kita sudah menerima gaji ya, tetapi juga ketika kita memiliki uang saku saat kita masih sekolah juga harus membuat anggaran tersebut. Nah, sebetulnya seberapa penting sih membuat anggaran dalam sebuah pengelolaan keuangan gitu yang kita miliki, baik itu diberikan karena memang menjadi hak kita atau tadi dari gaji yang kita baru terima ketika kita memulai suatu pekerjaan. Ya, jadi memang sangat penting banget untuk kita memiliki anggaran. Nah, memang ada presentasinya tersendiri-sendiri ya, Mas Imam. Nah, penting banget kenapa? Supaya kalau kita punya anggaran, kita bisa menjalani kehidupan kita dengan lebih baik. Karena kita nggak pusing lagi berapa persen yang kita harus sisihkan untuk kehidupan sehari-hari, berapa persen untuk tabungan kita, dan berapa persen yang kita bisa tadi gunakan untuk millennials kan identik dengan lifestyle ya. Nah, tentu boleh punya hobi, traktir teman, hangout, seperti itu ya, tapi ada batasan tertentu. Anggaran membuat kita menjadi lebih terkendali. Jadi memang penting untuk kita memiliki anggaran sedini mungkin, seperti itu. Oke, dan fun fact ketiga adalah sebetulnya harus merencanakan menabung. Nah, ini sebetulnya ada kaitan juga ya dari tadi membuat anggaran. Apakah menabung itu bagian dari perencanaan anggaran kita? Pasti banget. Nah, tapi harus diingat juga tabungan itu tidak hanya di dunia aja, di akhirat juga. Nah, jadi selain kita menabung untuk diri kita juga harus willing untuk berbagi dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Oke, nah Mbak Fabiola kan kalau tadi sudah dijelaskan banyak beberapa faktor emosional juga ya yang akhirnya mempengaruhi spending kita atau pengeluaran kita. Nah dari sisi psikologi bagaimana sih kita mengatur itu agar nantinya semua anggaran yang sudah kita rencanakan bisa berjalan gitu sesuai yang kita rencanakan dan kita harapkan. Nah bagaimana secara emosional kita mengelolanya gitu agar tadi tidak kebablasan. Ya, sebenarnya ini keterampilan yang bisa kita asah sedini mungkin sejak kita kecil. Namanya delay gratification, Mas Imam. Jadi kemampuan untuk bisa menunda kepuasan atau keinginan kita. Nah, dengan kita bisa mengendalikan diri, menunda keinginan, insya Allah tadi gaya hidup kita juga tidak bablas gitu ya. Kita habiskan gaji pertama untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Dan yang kedua adalah kita harus belajar untuk mindfulness. Kita harus sadari setiap yang kita keluarkan itu ada dampaknya, ada konsekuensinya, begitu juga ada manfaatnya atau tidak. Nah, dengan kedua hal itu, mudah-mudahan kita bisa lebih bijak dalam mengendalikan atau memanfaatkan gaji pertama kita. Oke, baik. Jadi itu ya tipsnya bagaimana tadi kemudian supaya apa yang sudah kita anggarkan dan bisa berjalan dengan baik dan kita bisa sabar menunggu waktu yang tepat tadi. Jangan sampai sebelum waktunya untuk kita pakai malah kita pakai lebih dulu, malah nanti kekecewaan itu yang merusak kita secara mental gitu ya karena tadi masalah keuangan tadi. Oke, kita masuk ke fun fact yang keempat, menabung untuk masa pensiun. Nah, ini juga sebetulnya masalah emosional juga ya karena sesuatu yang masih lama dan kita harus tabung sejak sekarang. Nah, bagaimana memupuk tadi gitu agar kita juga bisa sadar dan bisa secara aware bahwa oh ternyata kita butuh loh dana untuk pensiun. Ya, itu kita bisa coba membayangkan masa pensiun itu kan masa yang seharusnya kita beristirahat. Kita bisa tenang, nyaman, bahagia, seperti itu ya. Dan itu bisa terwujud kalau kita ditunjang oleh dana yang kita sudah kumpulkan sejak kita masih muda. Nah, itu yang akan memotivasi kita untuk yuk kita sisihkan sejak kita masih usia 20-an, supaya nanti masa pensiun kita bisa jalani sebaik mungkin. Oke, baik. Nah, kita masuk ke yang terakhir adalah hadiah untuk diri sendiri. Nah, seberapa penting sebetulnya untuk kita memberikan hadiah untuk diri kita sendiri dari hasil jerih payah yang sudah kita capai gitu, yang kita juga dapat dari hasil kerja kita gitu. Seberapa penting sih sebetulnya kita harus menghadiahi diri kita sendiri, Mbak Fabiola? Ya, menghadiahi diri sendiri kan bagian dari penghargaan terdiri, bagian dari bagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Nah, tapi jangan lupa kalau alasannya mencintai diri sendiri, menghargai diri sendiri, bukan berarti kita menyusahkan diri sendiri juga kan ya Mas Imam. Dengan itu kita harus menggunakan gaji pertama kita pada porsinya untuk menghadiahi diri sendiri. Nah, tadi bisa masuk ke poin yang ketiga.
Kan yang pertama kebutuhan sehari-hari, Ya. yang kedua tabungan, nah, yang ketiga adalah lifestyle atau tadi untuk mentraktir teman, untuk hobi kita. Nah, masukkan hadiah untuk diri sendiri di poin yang ketiga tadi. Jadi persentasenya mungkin sekitar 20% ya, tapi untuk pastinya ilmu itu akan dibahas oleh Bapak Budi Raharjo. Jadi kita tidak perlu berlebihan, cukup dana yang cukup untuk menghadiahi diri sendiri, dan tadi tetap menyadari setiap yang kita keluarkan itu harus ada manfaatnya. Oke, baik. Nah, yang terakhir mungkin ya, ini pertanyaan banyak orang adalah saat pandemi seperti sekarang kan banyak juga akhirnya pos-pos keuangan yang terpakai gitu ya untuk kebutuhan sehari-hari dan sering menimbulkan perasaan stres gitu dari kita setiap hari harus melihat rekening berkurang karena pengeluaran lebih banyak daripada penghasilan saat ini begitu. Nah, bagaimana kita mengelola tadi stres kita saat melihat ya pos-pos yang sudah kita jaga, yang sudah kita tabung, akhirnya dia terkuras sedikit demi sedikit. Bagaimana, Mbak? Iya, sebenarnya sih selalu meyakini ya bahwa setiap hal itu terjadi atas izin Tuhan gitu ya. Jadi kalaupun kita harus menggunakan tabungan, dana-dana yang tadinya tidak dianggarkan jadi harus terkuras, nah yakinkan bahwa semua itu akan baik pada waktunya gitu. Semua itu akan dikembalikan Tuhan. Bahkan kalau kita ikhlas dan diniatkan untuk bermanfaat bagi orang lain, akan dikembalikan berlipat ganda gitu. Jadi itu yang harus kita yakini di awal. Nah, yang kedua, lakukan partnya kita. Kita sudah berusaha sekeras mungkin untuk berusaha atau masih jatuh ke dalam perasaan stres tadi. Aduh, apa yang bisa dilakukan? Kok begini ya hidupnya? Kok begini ya kondisi? Nah, itu tidak membantu kita. Kita harus bangkit, semangat, dan do our best. Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan di saat yang sulit ini. Nah, mudah-mudahan kedua hal itu nantinya pastinya akan ada dampak baiknya ya, karena kita sudah berusaha, kita sudah menyerahkan semuanya pada Tuhan, dan sisanya biarkan Tuhan yang bekerja seperti itu. Oke, baik. Jadi tadi ya spiritual affirmation-nya harus ada juga dan kita berserah juga karena kita tidak pernah tahu hal seperti ini bisa terjadi kapan saja. Yang kedua tadi kita harus move on ya. Jangan terus memikirkan tabungan kita yang berkurang, tapi harus do something, harus move on dan melakukan sesuatu yang mungkin bisa menjadi tambahan nanti kemudian hari ya. Oke, baik. Mbak Fabiola, terima kasih sudah berbagi informasi dan inspirasi di Bincang Sehati. Terima kasih. Nah, untuk Anda pemirsa, nanti usai jeda kita akan berbincang dengan Budi Raharjo, pakar keuangan, dan kita akan berbicara banyak bagaimana sebetulnya mengelola keuangan untuk menghadapi tahun baru, terutama di tengah pandemi. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa melalui Instagram kami di @bincangsehati.itv.